Swastiastu. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen penguji dan juga Ibu dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Nikita Dwi Asningsih dengan NIM 2515664028 dari Program Studi Diploma 4 Akuntansi Manajerial. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Environmental, Social and Government atau yang disingkat dengan ESG dan proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam Indeks Rikahati di Bursa Efek Indonesia periode 2021 sampai dengan 2025. Penelitian ini berangkat dari kondisi ideal bahwa perusahaan tidak hanya dituntut untuk memperoleh laba, tetapi juga menjalankan bisnis secara transparan, berkelanjutan, dan juga didukung oleh tata kelola yang baik. Pada periode pasca pandemi, perusahaan menghadapi tuntutan untuk memulihkan kinerja keuangan sekaligus meningkatkan penerapan ESG dan juga tata kelola. Kinerja keuangan dalam penelitian ini diproyeksikan dengan menggunakan return on asset atau ROA, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang dimilikinya. Kinerja tersebut diduga dapat dipengaruhi oleh pengungkapan ESG dan juga dapat meningkatkan kepercayaan stakeholder, serta proporsi Dewan Komisaris Independen yang dapat memperkuat pengawasan manajemen. Berdasarkan atas latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah pengungkapan ESG berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Kedua, apakah proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Ketiga, apakah pengungkapan ESG dan proporsi Dewan Komisaris Independen secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Penelitian ini dibatasi oleh pengukuran ESG dengan menggunakan GRI standar 2021 dan juga pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan ROA. Sejalan dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari pengungkapan ESG, proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan baik secara parsial maupun secara simultan. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menambah bukti empiris dari kajian akuntansi keberlanjutan dan juga secara praktis, semoga hasil ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan, bagi investor, bagi Politeknik Negeri Bali, dan juga bagi mahasiswa. Nah, dalam kajian teori, landasan utama dalam penelitian ini adalah stakeholder teori yang dikemukakan oleh Robert Edward Freeman tahun 1984, di mana teori ini menjelaskan bahwa perusahaan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tapi juga kepada seluruh stakeholder. Dalam penelitian ini, pengungkapan ESG dipandang sebagai salah satu bentuk tanggung jawab transparansi kepada stakeholder. Berikutnya, itu ada teori agensi teori yang dicetuskan oleh Jensen Mackling tahun 1976, yang dimana dalam teori ini menjelaskan bahwa terdapat potensi terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan juga manajemen. Dewan Komisaris Independen ini akan diperlukan untuk menjalankan pengawasan secara objektif guna mengatasi konflik tersebut atau mengurangi adanya konflik kepentingan tersebut. Berikutnya adalah penelitian hasil penelitian yang relevan atau hasil penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini terdapat 15 penelitian terdahulu. Adapun 3 penelitian utama yang menjadi rujukan, yaitu yang pertama ada penelitian dari Elvira yang menemukan hasil bahwa ESG dan juga komisaris independen itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Berikutnya itu ada penelitian dari Dengas dan juga rekan-rekan yang menemukan hasil bahwa pengungkapan ESG itu berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam indeks berbasis ESG. Sementara itu, ada juga penelitian dari Ulianti yang menemukan hasil bahwa Dewan Komisaris Independen itu berpengaruh terhadap ROA. Nah, kesamaan dari penelitian ini terletak pada variabel ESG, kemudian Komisaris Independen dan juga kinerja keuangan. Berikutnya, untuk kerangka berikut ini merupakan kerangka pikir penelitian. Berdasarkan atas teori dan juga penelitian terdahulu, pengungkapan ESG dan juga proporsi Dewan Komisaris Independen itu ditempatkan sebagai variabel independen, sedangkan kinerja keuangan itu sebagai variabel dependen. Adapun berdasarkan atas teori dan juga kajian empiris dirumuskan 3 hipotesis, yaitu hipotesis pertama menyatakan bahwa
pengungkapan ESG berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis kedua menyatakan bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sedangkan hipotesis ketiga itu menyatakan bahwa kedua variabel secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berikutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif kausal, di mana populasinya itu terdiri dari 17 perusahaan dan keuangan yang konsisten terdaftar dalam indeks Riccati. Melalui purposive sampling itu diperoleh 11 perusahaan selama 5 tahun, sehingga total ada 55 observasi dalam penelitian ini. Kemudian data itu diperoleh dari laporan tahunan, laporan keuangan, dan juga laporan keberlanjutan melalui observasi non-partisipan. Untuk variabel penelitian ini, yang pertama adalah variabel X1, itu adalah pengungkapan ESG, X2 adalah proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Y adalah kinerja keuangan. Kemudian data diolah dengan menggunakan software eViews versi 14 melalui statistik deskriptif, kemudian dilakukan pemilihan model, kemudian dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik, analisis regresi, kemudian dilakukan uji hipotesis dengan uji T, uji F, dan juga koefisien determinasi. Berikut merupakan hasil dari penelitian skripsi ini, di mana yang pertama hasil dari statistik deskriptif, di mana berdasarkan atas 55 observasi diperoleh rata-rata ROA perusahaan itu adalah sebesar 13,42%. Kemudian untuk rata-rata pengungkapan ESG-nya itu sebesar 71,13%, sedangkan rata-rata proporsi Dewan Komisaris Independen itu sebesar 38,36%. Nah, secara rata-rata, proporsi dari Komisaris Independen ini telah melebihi ketentuan minimum, yaitu sebesar 30%. Berikutnya, itu adalah pemilihan model regresi. Nah, untuk memilih model yang sesuai untuk penelitian ini dilakukan 3 uji. Yang pertama itu adalah uji Chow, di mana pada uji Chow ini diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,00 atau lebih kecil dari nilai signifikan 0,05. Sehingga model sementara yang dipilih adalah fixed effect model. Selanjutnya, dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman, yang dimana menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,39. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05, sehingga model yang terpilih adalah model random effect model. Berikutnya, perlu juga dilakukan uji LM, di mana di dalam uji LM ini diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,00, yang dimana ini lebih kecil dari 0,05, sehingga random effect model yang lebih tepat dibandingkan dengan Kalman effect model. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model akhir yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model random effect model atau RAM. Berikutnya dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik. Nah, dalam uji asumsi klasik ini pertama adalah uji normalitas. Dalam uji normalitas pertama, itu diperoleh nilai probabilitas jarak Webera itu sebesar 0,01, yang dimana lebih kecil daripada 0,05, sehingga residualnya itu belum berdistribusi normal. Kemudian dilakukan transformasi data dengan menggunakan logaritma natural pada variabel kinerja keuangan. Kemudian didapat nilai probabilitasnya itu meningkat menjadi 0,73. Nah, karena lebih besar daripada 0,05, maka residual dinyatakan berdistribusi normal. Berikutnya dilakukan uji multikolonialitas, di mana nilai korelasi antara ESG dan juga Dewan Komisaris Independen itu sebesar 0,17, kemudian nilai tersebut lebih kecil daripada nilai 0,85, sehingga tidak terjadi multikolonialitas atau hubungan yang terlalu kuat antara variabel independen. Berikutnya dilakukan uji heteroskodastisitas, di mana dalam uji ini diperoleh nilai probabilitas ESG sebesar 0,60 dan nilai dari proporsi Dewan Komisaris Independennya yang sebesar 0,78. Nah, dalam hal ini keduanya itu memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga model itu dinyatakan tidak mengalami heteroskodastisitas. Berikutnya dilakukan uji asumsi klasik berikutnya, yaitu uji autokorelasi. Nah, dalam uji autokorelasi ini diperoleh nilai Darwin Watson sebesar 2,16,
Kemudian nilai ini berada di antara nilai DU sebesar 1,64 dan juga nilai dari 4 dikurangi DU sebesar 2,35. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model ini tidak mengalami autokorelasi. Berikutnya dilakukan analisis regresi. Kemudian berdasarkan atas uji CO, uji Hoffman, uji LM diperoleh model yang tepat adalah model REM. Kemudian untuk persamaan regresi yang diperoleh adalah log Y sama dengan minus 3,39 ditambah dengan 0,00x1 ditambah dengan 2,79x2. Dalam hal ini, koefisien ESG dan juga proporsi Dewan Komisaris Independen sama-sama memiliki arah positif. Namun, untuk mengetahui apakah berpengaruh terhadap kinerja keuangan secara signifikan perlu dilakukan uji T dan juga uji F. Berikut merupakan uji T. Dalam hasil uji T menunjukkan bahwa nilai probabilitas ESG sebesar 0,99 atau lebih besar daripada 0,05. Artinya bahwa pengungkapan ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis pertama ditolak. Sementara itu, untuk proporsi Dewan Komisaris Independen memiliki probabilitas sebesar 0,0013 atau lebih kecil daripada 0,05 dengan koefisien positif. Artinya bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen ini berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kinerja keuangan, sehingga hipotesis pertama diterima. Berikutnya uji F menghasilkan probabilitas sebesar 0,0028 atau lebih kecil daripada 0,05. Artinya bahwa pengungkapan ESG dan juga proporsi Dewan Komisaris Independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Dengan demikian hipotesis ketiga diterima. Berikutnya, untuk koefisien determinasi diperoleh nilai adjusted R-square sebesar 17,13%. Artinya bahwa ESG dan juga Dewan Komisaris Independen mampu menjelaskan 17,13% variasi kinerja keuangan, sedangkan sisanya yaitu 82,87% itu dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian. Berikutnya adalah pembahasan dari hasil penelitian. Yang pertama untuk hasil parsial, menunjukkan bahwa pengungkapan ESG tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya informasi ESG yang diungkapkan oleh perusahaan belum tentu mencerminkan kualitas dan juga efektivitas pelaksanaannya. Selain itu, manfaat ESG juga kemungkinan baru terlihat dalam jangka panjang. Nah, hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Wati dan juga Waras Tuti, kemudian penelitian Labako dan juga Mutiara Ahmad, serta penelitian dari Nisa dan rekan-rekan. Namun berbeda dengan penelitian oleh Muzaki dan juga Yulianti, kemudian penelitian dari Pragitno dan rekan-rekan, serta penelitian dari Sari dan Widatmoko. Kemudian hasil yang kedua itu menunjukkan bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif signifikan terhadap ROA, di mana pengawasan yang independen itu dapat mengurangi konflik kepentingan dan juga meningkatkan efektivitas pengolahan aset. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvira dan juga Ulianti, tetapi berbeda dengan penelitian oleh Pratiwi dan juga Nugroho. Berikutnya adalah pembahasan dari hasil simultan. Secara simultan, ESG dan proporsi Dewan Komisaris Independen itu berpengaruh signifikan terhadap ROA. Artinya bahwa transparansi dari keberlanjutan dengan pengungkapan ESG dan juga pengawasan perusahaan dengan Komisaris Independen secara bersama-sama akan berkaitan dengan peningkatan kinerja keuangan. Namun berdasarkan atas hasil uji parsial, signifikansi model itu lebih kuat ditopang oleh Dewan Komisaris Independen karena ESG secara individual belum menunjukkan pengaruh yang signifikan. Dalam penelitian ini memiliki 3 keterbatasan. Yang pertama itu adalah penelitian menggunakan data sekunder, sehingga bergantung pada kelengkapan laporan perusahaan. Yang kedua, bahwa skor ESG itu hanya menggambarkan luas pengungkapan, bukan kualitas dari penerapannya. Ketiga adalah pemberian skor itu masih dilakukan secara manual, sehingga tetap memiliki risiko adanya kesalahan klasifikasi. Adapun berdasarkan atas rumusan masalah itu dan juga hasil dapat disimpulkan bahwa pengungkapan ESG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, kemudian proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dan juga secara simultan ESG dan proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kemudian untuk implikasi, pengungkapan ESG ini belum cukup meningkatkan ROA tanpa adanya pelaksanaan yang efektif. Sementara itu, untuk pengawasan Dewan Komisaris Independen itu terbukti penting dalam mendukung kinerja keuangan.
Adapun saran itu terdiri dari 3, yaitu bagi perusahaan disarankan untuk meningkatkan kualitas penerapan ESG dan juga efektivitas komisaris independen. Kemudian bagi investor, penilaian itu tidak cukup hanya berdasarkan pada luas pengungkapan ESG saja, tapi juga perlu mempertimbangkan kualitas tata kelola dan juga kondisi keuangan perusahaan. Sedangkan bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel, memperluas objek dan juga memperluas periode serta menggunakan indikator kinerja lainnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji. Akhir kata, saya tutup dengan mengaturkan para Santi. Om Santi 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 Om.